Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Amelia Putri dengan NIM 2448201122. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori biologi sel. Itu yang pertama, teori tentang sel. Sel adalah satuan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel memegang peran penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Perkembangan teori sel. Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit, terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan bergabung dalam tiap makhluk hidup. Menurut Robert Hooke, ruang kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus diamati dengan lensa pembesar disebut sel, celah dengan pembatas diafragma. Menurut Brown, nukleus adalah komponen dan tetap pada sel, sitoplasma dan kutub plasma. Fungsi-fungsi sel yaitu mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, pertumbuhan dan perkembangan biak. Adapun bentuk-bentuk batang yaitu berbentuk uniselular, multiselular. Batang atau basil bakteri memiliki badan buah, staphylococcus dan spiral atau koma. Ukuran sel sangat kecil. Terus yang kedua, diperlukan mikroskop monokular, binokular, elektron atau inverted dengan pembesar 100 kali atau lebih. Yang ketiga, panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okular yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klasifikasi sel. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran sel pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Sel berukuran 1-10 dan lebih kompleks, multiselular dan uniselular. Pada sel prokariotik, sel tidak memiliki membran inti. Pada sel bakteri, cyanobacteria, algae, sel berukuran 1-100 uniselular. Sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas. Terdapat nukleolus, badan Golgi, sentriol, lisosom. Totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Kalau sel bakteri, membran sel, inti sel, sitoplasma, mengandung granula, spora, vakuola dan massa pembentukan inti, ribosom, mososom, flutin, granula, poli, beta hidroksi asam nukleat. Badan penyusun sel yaitu air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral, dan kalsium. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang organel sel. Struktur-struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik. Yang pertama, inti sel, komponen dasar dan tetap, pusat reaksi, tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom. Protoplasma, aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Sitoplasma mengandung senyawa organik. Hasil metabolisme terjadinya glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Vakuola berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisah sitoplasma dengan cairan vakuola. Mesosom, RE pada sel jamur. Pada sel prokariotik berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. RE, rektum endoplasma. Protein yang dihasilkan dari RE antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel. Lalu mitokondria untuk pembangkit tenaga. Strukturnya membran kuat, membran dalam, matriks krista. Fungsinya untuk memproduksi energi ATP melalui respirasi seluler. Lisosom, strukturnya kantong membran yang berisi enzim hidrolitik. Fungsinya mencerna material yang masuk ke sel, menghancurkan organel sel yang rusak. Adapun pembelahan sel secara meiosis yaitu yang pertama meiosis 1, profase 1, pertukaran genetik, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Gangguan siklus dan kanker dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak
terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan berbentuk tumor. Sekian materi dari saya. Terima kasih.